namanya kita hidup di ikatan dinas atau kedinasan, itu ada yang namanya pengasuhan. Jadi di pengasuhan itu kita dituntut untuk menjadi praja yang disiplin. Tadi itu OSIS angkatan 2022-2023 yang materi ini I miss you. Kalau kata Roma Irama, begadang jangan begadang kalau nggak ada artinya. Kalau nggak nonton bola nggak usah begadang lah. Pasti wajadah. Semua pasti akan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaper, selamat datang di podcast Krismansasi. Saya Nadine yang akan memandu podcast kita pada kali ini. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu seorang alumni SMA Negeri 1 Sijunjung yang lulus dalam Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Nadine. Bisa diperkenalkan dikit gak tentang dirinya? Oke, baik. Mungkin Abang akan memperkenalkan diri Abang secara dinas. Perkenalkan, nama saya Praja Pratama M. Alvaro Torando Arfan. Abang IPDN Angkatan 35, asal kontingen Sumatera Barat. Kebetulan Abang juga alumni SMA 1 Sijunjung. Lulus tahun 2024, tahun kemarin baru lulus. Oke, fun fact nih guys, Bang Tora itu dulu ketua OSIS. Tahun berapa tuh Bang? Abang ketua OSIS SMA Negeri 1 Sijunjung itu tahun ajaran 2022-2023. Wah, keren sekali ya. Sebelum masuk ke pertanyaan lebih mendalam nih Pak, bisa diceritakan atau dideskripsikan kayak nggak Pak, IPDN itu gimana? Oke, baik, mungkin Abang jelaskan saja. IPDN ini adalah sekolah atau institut yang mencetak kader-kader pemerintahan ke depannya. Jadi di sekolah IPDN ini kita itu pakai jurusan juga ya. Nah itu tuh nanti setelah lolos dari IPDN nanti kita akan lulus sebagai sarjana terapan atau D4. Dan kebetulan kalau di IPDN itu nanti lulusnya menjadi sarjana terapan ilmu pemerintahan, nanti D4-nya. Nah jadi seperti itu, di IPDN umumnya sama kayak kuliah-kuliah biasa, kuliah-kuliah yang di umum. Cuman di IPDN ini ikatan dinas, jadi terikat dengan kedinasan atau terikat dengan kementerian. Kalau di IPDN di sini itu terikat dengan Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri. Oke, keren sekali. Nah, saat sudah lulus di IPDN nih Pak, menjadi seorang praja, apa kesulitan yang sudah Abang alami? Oke, mungkin kesulitan pertama yang Abang alami itu pasti namanya kita hidup di ikatan dinas atau kedinasan, itu ada yang namanya pengasuhan. Jadi di pengasuhan itu kita dituntut untuk menjadi praja yang disiplin. Harus disiplin, gimana kita bangun pagi sampai akhirnya kita menutup mata itu semuanya diatur. Jadi tidak bisa seperti kita seenak kita, semua itu ada aturan. Kami dari bangun tidur sampai nanti tidur kembali itu saya diatur, kita mau ngapain aja, kita mau melaksanakan apa, itu sudah diatur sama kampus. Jadi kita mengikuti. Mungkin itu sih. Kebetulan Abang kan ada juga perbeda waktu antara jam di Jawa dan di Sumbar gitu. Kalau di Sumbar itu subuh tuh bisa jam 5 atau jam setengah 6 gitu kan. Sedangkan kalau di sana itu subuh tuh bisa jam setengah 4 atau jam 4. Nah itu menjadi kendala juga awalnya, dimana kami harus bangun jam 4 untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah bangun nanti kita sholat subuh ke masjid, wajib ke masjid ya. Nah terus nanti setelah dari itu kita melaksanakan namanya itu aerobik pagi. Nah jadi tantangan awal itu sebenarnya pas bangun pagi nih. Bangun pagi itu harus subuh banget gitu kan, soalnya karena biasanya kalau masih di Sumbar tuh kita bangun tuh jam 5, kadang orang belum mulai subuh, tapi saya itu jam 4 mulai subuh. Nah itu sih kendala awal, cuman lama-kelamaan yang namanya kebiasaan dan alhamdulillah sekarang sudah terbiasa, jadi ya bangun cepat. Jadi kebetulan sampai sekarang itu bangun cepat tuh sudah terbiasa. Oke, berarti peraturannya lumayan ketat ya Pak? Iya. Kak, untuk masuk ke IPDN ini pasti semua hal itu terasa baru ya Pak? Yes, benar. Lingkungannya baru, kebiasaan baru. Bagaimana cara Abang beradaptasi dengan kehidupan baru? Oke, beradaptasi ya. Sedikit cerita, itu di IPDN itu, IPDN ini kan julukannya adalah Indonesia Mini ya. Nah jadi di sana itu dari 38 provinsi yang ada, semua kontingen itu ada di sana. Jadi semua provinsi itu pasti ada pengiriman perwakilannya.
Jadi kebetulan abang juga berteman sama orang Papua, sama orang Maluku, sama orang NTT, sama orang Medan, sama orang Sumatera Utara. Pokoknya semuanya abang ketemu lah di sana. Nah jadi sebenarnya adaptasi yang abang lakukan awal itu adalah adaptasi berteman dengan orang. Karena kita tidak bisa menyamakan cara kita bersikap dengan orang Sumatera, kita samakan dengan bersikap dengan orang Timur atau dengan orang Sulawesi, Kalimantan gitu. Nah jadi di sana itu abang banyak-banyak lah bertanya dengan teman, gimana sih di daerahnya gini, jadi abang langsung belajar sama dia gitu. Dan mereka pun pasti ingin tahu lah gimana tentang abang yang dari Sumatera Barat, mereka juga ingin tahu lah tentang Sumatera Barat gitu. Jadi adaptasi awalnya itu ya dengan cara berteman itulah dulu ya. Karena gimana pun kita tuh hidup di sana tuh berkelompok, jadi kita tidak bisa hidup individual tuh tidak bisa di sana. Karena kita memerlukan bantuan nanti di sana itu. Terus juga di Jatinangor itu cuacanya dingin, jadi tidak bisa dengan sini. Kalau itu tuh pagi itu menurut abang tuh sering berasap, jadi kayak pemain-pemain bola dia lupa gitu. Iya, bisa berasap itu pagi subuh itu. Ini kalau jalan kadang kita sambil hembus-hembus nafas tuh bisa keluar asap gitu karena saking dinginnya di Jatinangor itu. Jadi itu sih yang pertama itu menjadi kendala saat dingin itu. Kadang ada yang nggak bisa sama dingin tuh, kadang suka menggigil pagi-pagi. Nah itu sih kehidupan yang awalnya itu yang penting tuh mengadaptasi itu dengan teman-teman dulu. Karena berbeda kontingen, berbeda cara pola pikir, berbeda pula cara kita mengadaptasikan diri kita nih. Nah, semasa first, berarti sosialisasi itu penting banget. Betul sekali. Dalam pembiasaan baru, sosialisasi itu emang nomor 1 Betul. harus dilakukan. Nah, Pak, di lulus IPD ini udah berapa bulan? Abang lulus sepedaan itu kebetulan abang tuh lulus tahun kemarin tuh bulan September. Terus itu sekarang sampai bulan April, berarti sudah sekitar 7 bulan abang menjalani pendidikan di BNN. Nah jadi 7 bulan itu Oyong sudah mengalami jadi pendidikan semua di Dipet Mutu selama 7 bulan. Dan cara pelatihan, pengajaran dan pengawasan itu sudah semuanya abang jalankan selama 7 bulan ini gitu. Terhitung dari abang dulu sampai sekarang. Oke. Jadi mau nanya nih, dari pengalaman kurang lebih 7 bulan abang dalam perpendidikan tersebut, apa pelajaran yang telah abang dapatkan? Mungkin abang sedikit cerita dulu tentang bagaimana pengajaran di PDN itu. Jadi di PDN itu ada namanya itu Jarlatsuh. Yang pertama itu pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Pengajaran itu transfer of knowledge, jadi pengetahuan. Nah itu tuh kita tuh belajar di sana sama dosen, sama pembimbing, sama guru di sana itu semuanya. Di kampus seperti kuliah pada umumnya. Nah, terus di sana juga ada transfer of skill atau pelatihan. Nah, di sana itu kita nanti diajarkan nih soft skill kita yang kita rasanya kita perlukan nanti saat kita lulus jadi PNS penelitian. Di situ kami juga diajari cara berkebun, cara bertani, bercocok tanam. Di sana itu kami diajari juga di pelatihan. Terus yang terakhir, nah ini hal yang membedakan kita tuh dengan kampus lain, membedakan ikatan dinas dengan ke kampus-kampus umum pada umumnya gitu. Itu adalah pengasuhan atau transfer of attitude. Di pengasuhan ini kami diajarkan cara bersikap, diajarkan disiplin, diajarkan hidup seperti seorang praja yang baik dan benar, hidup dengan aturan. Nah itulah yang membedakan kami di sana. Jadi di pengasuhan ini sebenarnya yang abang ambil ini yaitu di pengasuhan ini bagaimana cara kita hidup disiplin. Bagaimana cara kita bangun nih dari pagi sampai seperti yang tadi dari pagi sampai malam kita tidur lagi itu semuanya diatur. Apalagi kalau namanya kedinasan itu namanya ada kesalahan pasti akan ada yang namanya kita terus membayar kesalahan kita. Nah itu yang abang alami di sana gitu. Karena itu juga bertujuan untuk membentuk karakter dan mental seorang praja itu agar siap untuk nantinya hidup di tekanan masyarakat. Nah itu yang ingin saya belajar tentang pengasuh abang. Kalian di didik di sini itu bukan untuk hanya 4 tahun selama pendidikan saja, tapi untuk seumur hidup ketika nanti kita menghadapi masyarakat setelah kita lolos dari IPDN ini. Nah itu sih pelajaran nih sama abang HP itu. Kelincaran juga ada namanya itu LDR, loyal, disiplin, dan respect. Nah itu kita loyal dengan pengasuh, loyal dengan dosen, loyal dengan pimpinan, disiplin terhadap diri sendiri, disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap semua yang kita jalani sehari-hari. Terus respect, kita menghargai orang, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda.
kita menghargai orang berbicara, menghargai orang berpendapat. Nah itu semua diajarkan di sana. Di LDR itu penting di sana, loyal, disiplin, dan respect. Nah sebenarnya itu juga yang harus ditanam dalam diri teman sehari-hari. Bagaimana cara kita bayar pada orang, disiplin terhadap diri, dan respect terhadap lingkungan sekitar. Itu sih ilmu yang memang dapat selama 7 bulan ini. Ya, keren sekali ya Smart Lovers. Bangka banget ya Bang. Jadi ilmu tersebut bisa kita lakukan di lingkungan sekitar juga, bukan hanya di kehidupan PNS. Betul sekali. Tapi ini Smart Lovers, sekarang gini nih Bang Tora ini pas udah lulus PTN, Bang Tora ini juga nggak kalah keren pas jadi ketua OSIS nih. Bisa diceritain nggak pengalamannya saat berorganisasi di SMA 1 Sejicu? Oke, kebetulan abang alumni ketua OSIS SMA Negeri 1 Sejong tahun 2022-2023. Nah awalnya itu sebelum abang jadi ketua itu abang juga masuk OSIS dulu di Sekbid keamanan atau Sekbid 2 ya. Di Sekbid 2 abang dulu pada bidang keamanan kelas 10 waktu kelas 11. Nah banyak nih dukungan dari teman, coba lah jadi ketos, nah tau bisa gitu kan. Sama abang nih kayak nggak pede, cuman abang mikir kayak orang percaya kita kok kita nggak beli sama diri kita sendiri gitu. Akhirnya abang jalurkan diri, dan alhamdulillah waktu itu dari 700 lebihan orang dan 400 suara tuh alhamdulillah abang terpilih menjadi ketua OSIS pada saat itu. Nah itu pengalaman keluh kesahnya juga banyak ya. Dan yang terpenting saat abang berorganisasi itu, ilmu yang paling abang ambil itu adalah bagaimana cara kita berbicara dengan orang, bagaimana cara kita bisa mendapatkan diri. Nah jadi pada saat abang jadi ketua OSIS itu, abang dapat banyak dukungan dari organisasi luar lain, dari OSIS sekolah lain. Jadi abang punya banyak teman lah rasanya gitu. Terus abang terbiasa ngomong di depan, abang terbiasa ngomong di depan orang banyak. Nah itu tuh jadi hal yang terbiasa lah bagi abang. Jadi kayak abang sekarang nih, contoh kayak di podcast ini, abang jadi nggak bingung-bingung ngomong apa gitu. Jadi abang udah tahu lah karena terbiasa ngomong di depan itu, terbiasa kita ngomong dengan orang lain, terbiasa kita ngomong dengan guru, dengan siswa-siswa. Jadi kita tahu lah bagaimana pikiran siswa, bagaimana pikiran dari guru gitu. Dan juga yang asiknya untuk jadi ketua OSIS itu sebenarnya sih teman-temannya ya. Karena di OSIS itu kita nggak hanya kerja, tapi kita juga saling berkeluh kesah di sana. Karena tidak semuanya itu enak, ya itu pasti ada sedih-sedihnya. Istilah pada saat itu tuh abang menganggap OSIS ini bukan hanya sekedar tim, tapi lebih dari tim, yaitu keluarga. Wah, karena abang dulu banyak cerita nih ke OSIS, ke teman-teman namanya OSIS, saling cerita lah, bertukar pengalaman, bertukar cerita, sehingga kita tahu nih gimana sih pengalaman orang, gimana sih. Wah, jadi kita tahu solusi yang tepat untuk setiap permasalahan. Nah jadi dulu waktu di Sekre itu, gue sedikit cerita waktu itu pas angkatan abang tuh, entah karena mereka malu atau mereka tuh segan, jadi mereka tuh nggak ada yang mau main ke OSIS, nggak ada yang mau main ke Roman OSIS gitu. Jadi yang di dalam tuh hanya tinggi saja, hanya ketua Sekbe saja. Abang nggak suka sama kayak gitu, karena kayak menurut abang ini ruang sekre loh, ini bukan ruangan inti. Jadi menurut abang semua orang tuh berhak masuk ke sana. Di waktu itu abang pancing waktu itu kalau nggak salah, abang bawa laptop karena abang tahu dia suka main game. Abang bawa laptop, abang bawa stick, abang dulu download game bola. Nah di situ banyak orang dia tuh ke sekre main-main, dan akhirnya dari situ mereka juga ikut tuh sering cerita, sharing. Makanya tuh kenapa sih kalian tuh kayak kadang segak sih katanya tuh karena mereka merasa nggak pantas. Nah itu yang salah. Jadi abang dulu tuh meluruskan hal seperti itu, bahwa sebenarnya tidak ada kata sebenarnya terhadap senior atau terhadap orang yang lebih tinggi itu kita tuh nggak boleh takut, kita tuh harus respect sama mereka. Bagaimana cara kita menghargai dan menghormati dia itu sudah cukup ya. Nggak perlu kita takuti senior tuh ya, senior itu bukan untuk ditakuti tapi untuk dihargai. Kita senior, kita yang lebih tinggi itu bukan untuk kita takuti. Kita takut nih sama orang lebih tinggi dari kita, nah itu salah. Kita terus kita hargai dia yang lebih tinggi dari kita, tapi itu kita takuti. Jadi baru dari situ tuh junior dan senior itu lebih asik, lebih harmonis. Jadi kayak gak ada lah takut-takut ngafin sih tuh kalau bang emang kalau abang sarankan enggak. Emang wadah tiga besar tapi kan nggak ada kita saram-saraman di sana. Itu sih pengalaman lo tuh. Pokoknya Bonis orang yang suka cerita, dia suka sharing.
Nah kebetulan waktu di OSIS itu alhamdulillah orangnya suka bercerita semua aja, suka sharing, jadi kayak menemukan keluarga baru selain di rumah. Di sekolah ini menemukan keluarga, itu OSIS. Jadi itu OSIS angkatan 2023 tahun ini. I miss you. Berarti maskulinisasi itu banyak sekali ya Pak tempatnya. Betul, banyak sekali. Ini mau minta 2 cerita lagi. Apa pengalaman terbaiknya yang selalu Abang kenang di SMA 1 dan pengalaman terburuk yang Abang akan berusaha untuk melupakan pengalaman? Oke, mungkin kalau pengalaman terbaik itu lepas abang dari ketos jadi ketua OSIS, dan saat abang kelas 12 itu kan kelas 10 sibuk-sibuk ini, sibuk-sibuk kalau persiapan region sudah banyak tulisan itu. Nah pas itu tuh alhamdulillah abang dapat tuh waktu itu kelas IPA 2 ya, sekarang udah nggak IPA saja ya, ada belum merdeka ya. Nah itu abang masih tahun abang tuh masih pakai IPA IPS soal IPA 2. Alhamdulillah abang tuh dapat temannya bisa menghargai abang, bisa menghormati abang. Di dalam itu kami malah seperti kakak adik gitu. Jadi gimana abang dulu kalau sedih itu suka ngusungin kelas, kami sering deep talk ya, kalau istilah zaman sekarang tuh deep talk. Kami berbagi pengalaman, berbagi informasi. Nah di sana itu abang juga kebetulan abang waktu di sini itu abang kan ketua OSIS, abang juga dekat dengan, mungkin saya tanya sama guru-guru tuh, abang main dekat lah sama guru-guru. Abang suka cerita, abang suka main ke ruang guru, suka main ke ruang wakil, suka main ke ruang lip capsek. Nah itu pun menjadi pengalaman unik tersendiri bagi apa, karena jarang-jarang kayak ada gitu murid yang bisa dekat sama guru. Dan sebenarnya bahasa takut tuh dekat sama guru itu sebagai ayah dan ibu kita di sekolah. Jadi kalau mau cerita itu sih ya dalam juga alhamdulillah juga pengalaman terbaik abang. Alhamdulillah waktu abang jadi ketua OSIS, banyak nih yang bilang OSIS nanti mengganggu kalian mah, mengganggu nilai gitu kan, karena sibuk banyak. Dan alhamdulillah dari kelas 10 abang lulus OSIS sampai abang lulus lepas dari ketos itu kelas 12, alhamdulillah abang tidak pernah lepas dari lagi 3 besar alhamdulillahnya. Jadi ketua untuk masuk organisasi itu jangan karena kita masuk organisasi nih terus akademik kita mandiri tertinggal, malah harusnya organisasi harus harus seimbang, dan harusnya di organisasi itu untuk menemukan kita skill-skill yang baru, bukan malah kita tertinggal karena pelajaran. Nah itu salah konsep, banyak orang tuh sekarang salah konsep, masuk organisasi masuk organisasi ini nggak apa-apa, nilai rendah kan aku masuk organisasi. Nah itu kadang yang membuat guru-guru itu memandang organisasi itu jelek karena nilai kita turun nih, karena kita masuk organisasi. Terus nilai kita turun, ditanya kenapa nilai turun, si bubu ini, si bubu itu. Padahal itu bukan penghalang kita dalam belajar. Malahan kalau tahu nih kita sibuk, seharusnya untuk pelajaran akademik kita harus mengejar lebih lagi itu. Jadi jangan karena alasan OSIS nih, alasan abang juga alumni Paski kan, karena Paski nih, karena pramuka nih, jadi nilai kita tertinggal, nilai kita jadi turun. Nah itu nggak boleh. Pengalaman baik seperti itulah, dapat guru yang baik, guru yang abang rasakan seperti keluarga. Pada satu abang tes dulu, pada saat abang tes, abang kan pertama tes akpol ya, kebetulan ada abang tes akpol itu di perankingan 17, abang yang masuk tuh 15, tapi abang ranking 17 itu. Itu kan juga sedikit nyesek. Nah abang cerita sama guru dulu, bu taruh ini semangat Diana, ini dari semangat guru itulah kita bisa bangkit. Mantul bangkit bang itu dari tes sampel pertama bang bingung nih kan bang. Mungkin mau sedikit cerita nggak bang pas tes abang apa dulu sampai dari tes abang nggak boleh, mungkin mau sedikit cerita juga ya supaya adik-adik bisa mengambil pengalaman yang baik. Jadi pas abang tes akpol, lepas dari akpol itu bang pertama bang bingung nih, bang mau tes kemana lagi ya, bang mau tes apa lagi ya, pejabat akpol tahun depan ya, karena pertama cerita abang tuh emang pengen jadi polisi seperti ayah dan kakak abang gitu. Mereka seorang anggota Korbi, dia makin mengikuti jejak mereka lah gitu, dicoba menjadi seorang anggota polisi juga. Pas ada abang gagal akpol itu abang mikir pejabat tahun depan aja ya, atau macam apa yang nyata ini. Nah ini abang minta restu sama orang tua, abang minta tujuh sama minta jalan. Terus ibu abang menyarankan coba tes IPDN aja, malah tahu lolos gitu.
Nah yaudah, karena itu apa juga abang nganggur gitu kan, coba aja tes PDN. Jadi waktu tes SKD itu kan formannya itu kan kota Sumbar Tanggeman itu kan 22. Formannya itu yang lulus SKD itu 22 kota Sumbar dikali 3. Jadi dari 1800 lebih yang tes SKD di Sumbar, itu cuma 66 yang lolos untuk lanjut di tahap peringkat SKD. Dan pada saat SKD itu dari ranking 66 itu baru 63. Jadi hampir kan nilai abang 419 tuh. Coba aja nilai abang 418 tuh pasti udah lolos apa. Dari sih. Dan itu abang langsung kasih telepon sama ayah abang kan. Karena tahu nilai Torat rendah kan, bukan rendah sih, misalnya kayak gini bawah. Teleponnya katanya gini, tahu nggak? Dia bilang sama ayah abang, tahu nggak kenapa nilai Torat rendah? Kenapa tuh ya? Karena Allah tuh ingin melihat usaha Tora lebih. Allah tuh mau lulusin Tora, tapi Allah tuh ingin melihat, terus Allah tuh ingin melihat usaha dan doa Tora yang lebih lagi. Terus itu apa terus ada dia, oh iya ya, kok bisa di padahal apa nggak diam awal ya. Tuh coba aja terus si PDN tuh, kok bisa ranking 63 padahal itu jarang belajar SKD gitu. Akhirnya dari situ karena doa dari orang tua abang tadi dan doa juga pada Allah, Rasulullah itu sholat berwita petunjuk atau saya tuh kayak peringan gitu rasanya, kayak badan tuh kayak jadi semangat nih setelah bang sholat tuh bang langsung jadi semangat nih, kayak bang semangat mulai latihan lagi, mulai bang belajar psikologi lagi. Dan alhamdulillah pada saat itu abang tes psikologi balik 7, juga tes one-nya balik 7. Jadi dari 22 yang awalnya abang ranking 63 SKD dengan kuota Sumbaran 22 itu, alhamdulillah abang waktu itu dapat ranking 9 dari 22 orang yang lolos di Sumbar gitu. Jadi doa orang tua, restu orang tua, terus juga doa dari guru-guru itu penting, dan juga dukungan dari teman-teman, tidak lupanya dukungan dari teman-teman sekitar. Abang juga melihat itu support dari teman-teman abang, karena mereka tahu nih abang tuh orangnya tuh mungkin jadi kayak gini. Jadi mereka support, semangat orang. Alhamdulillah akhirnya mungkin kalau tanpa dukungan dari orang tua, dari guru, dari teman, mungkin abang sekarang masih struggle dengan berkegagalan abang saat di Apol. Dan mungkin entah siapa diri tanda abang habis udut film. Kalau pengalaman buruk ada nggak Wanda satu? Pengalaman buruk ya, pengalaman buruk pas di SMP 1 ya mungkin masih menyangkut pas abang jadi ke atas nih. Jadi pengalaman buruk itu totalnya jadi ketua OSIS itu abang waktu itu sempat waktu EPLS angkatan berapa? Nanti angkatan 2025 ya kalau salah. Jadi udah 4. Nah waktu angkatan 2003. Nah waktu itu abang kan ketua OSIS nih, abang ada tanggung jawab atas EPLS ini. Jadi waktu itu sempat abang ada buat suatu pengen buat acara setelah EPLS itu, kayak siram-siraman lah sama damkar gitu kan. Tadi mendapat kan hebat. Bang rencana mau buat itu di tahun sebelumnya. Cuma pada saat itu ada musibah di sekolah. Jadi semua yang udah abang rancang itu untuk penutupan EPLS itu harus dibatalkan. Padahal gagal. Padahal itu abang nggak tahu nih mereka tuh gini. Abang tahu nih kalau ada ini pesan rapid banget. Ya susunnya udah rapi lagi. Iya, ternyata karena ada satu kendala harus dibatalkan. Jadi harus dibatalkan. Udah masih itu bang, sama wakil sama sekretaris abang tuh nangis. Bang sekali itu karena saya nangis sejadi-jadinya untuk kegiatan itu kan. Patah hati terbesar abang selama menjadi kentas tuh perasaan abang gak akan mewujudkan apa yang diinginkan oleh teman-teman sekolah abang. Nah itu abang tidak bisa memberikan apa yang diinginkan, abang tidak bisa menjadi, bahkan abang merasa pada situ bang gagal nih, dalam macamnya abang gagal sebagai ketua OSIS gitu, karena abang tidak bisa mewujudkan apa yang diinginkan. Abang itu abang nanti sama jadi DJ. Bahkan saking gagal nangisnya itu abang ikut untuk PLS. Nah itu jadi abang tidak profesional, jadi Saya udah kecewa. karena udah kecewa. Terus kali karena udah kecewa abang nangis, abang menghilang dari acara, menghilang juga di penutupan MPLS yang mana seharusnya itu abang ada di sana sebagai ketua OSIS. Itulah pengalaman terburuk ya. Cuman overall sama abang di sama satu ini gurunya baik-baik, setuju. Gurunya asik-asik,
gurunya santai, seru. Terus teman-temannya juga seru, asik. Nggak ada di sini. Pemulihan, perpeloncoan antara senior junior tuh nggak ada di sini. Tuh awal kan kami pada saat abang kelas 10 tuh nggak ada tuh kayak teriak-teriak presidium ini itu. Semuanya tuh emang humble, semuanya asik gitu deh sama saat ini. Nah itu betul kan? Setuju kan? Setuju sekali. Tidak ada perpeloncoan, tidak ada kekasaran di SMA 1 ini. Jadi semua itu gurunya asik, temannya asik, lingkungannya asik, fasilitasnya asik. Ntar SMA 1 memang bangga menjadi dunia SMA sejinjo sempat momen bangga menjadi Banget. ini. Oke, tadi abang sempat bercerita sedikit tentang dukungan keluarga dan orang sekitar. Apa bentuk dukungan yang paling akan abang selalu kenang gitu dari keluarga, teman, dan orang sekitar? Oke, dan mungkin dari keluarga dulu. Kalau dari keluarga itu pastinya abang dulu juga sempat bimbel ya. Ya itu tuh abang di Padar sendiri. Pas itu abang emang dibimbelkan, diberi fasilitas, dibimbelkan. Nah, jadi pada saat itu abang merasa kayak, wah abang nggak dibimbelin nih, udah dilesit, atau diberikan kepercayaan. Bahkan dulu tuh kayak apa yang abang mau asal untuk tes pasti selalu dikabulkan gitu. Jadi kayak abang merasa kayak tanggung jawab berat nih, kita udah dikasih semua yang kita mau, saatnya kita membuktikan dengan diri kita sendiri. Jadi abang harus bertanggung jawab dengan yang telah diberikan itu. Dan alhamdulillah lah, doa dan mimpi dari abang, doa dan mimpi dari orang tua abang pas sekolah pilihan alhamdulillah bos. Dari guru-guru juga itu abang ngasih tes itu. Bahkan pada saat itu pada saat apa nih, pada saat lebaran ya, lebaran tahun 2023 tuh abang telepon bapak satu ibu itu 2024 ya ke ibu karena profesi ibu, minta maaf tuh kalau salah ibu, doain karena lancar tesnya ibu. Iya tuh udah ini semangat ora, doa atas semangat ya ibu. Itu kayak tolong motivasi itu kita tuh di sana kayak pengen lolos nih, bukan bangga diri kita aja tapi kayak pengen nih dilihat sama guru-guru, sama orang tua kita, sama teman-teman kita kayak wih kalian nih lolos sendiri ini, dan juga kita bisa menjadi motivasi untuk orang lain. Waktu yang aku pengen itu seperti itu ya, menjadi motivasi bagi orang, memberikan pengalaman yang baik kepada orang. Dan semoga dengan motivasi dan pengalaman yang memberikan ini, adik-adik di SMA 1 ini dapat tergerak hatinya, dapat semangatnya kembali membara untuk mencapai mimpinya. Gak harus di PDN, misalnya abang di PDN abang tentunya mau dong dari sama-sama juga adik abang nantinya jadi PDN, tapi tidak itu maksud abang, cuman adik-adik itu bisa lah menggapai mimpinya masing-masing. Berhasil, saya berhasil pengen masuk ini, pengusuk itu, semuanya itu baik asalkan mimpi yang baik, insya Allah hari hasilnya akan baik. Dengan usaha yang baik, dengan doa yang baik, semua kita usahakan, semua kita mimpikan, semua akan menjadi hasil yang baik ke adik nanti. Nah, sebagai version sedang menonton atau mendengarkan pasti ada nih ya ingin atau minat dalam sekolah kedinasan. Mari kita dengarkan bocoran kunci sukses lulus sekolah kedinasan dari Lontara. Baik, mungkin untuk kunci sukses ya. Kunci sukses di abang SD itu yang pertama itu harus aktif belajar. Aktif belajar ini bukan hanya mendengarkan guru, mendengarkan materi, perahan pelajaran, tapi aktif belajar itu kita tuh ingin tahu. Jadi usahakan kalau belajar tuh ingin tahu kita. Jangan jadi penikmat aja, tapi usahakan kita tuh jadi orang yang ingin tahu. Ingin tahu dalam belajar itu baik. Misalnya nih, guru menerangkan pelajaran, guru menerangkan materi, kita ada yang kurang paham nih, atau ada yang ingin kita tahu tapi nggak dalam pelajarannya, itu nggak apa-apa, bertanya aja. Dapat itu kita harus aktif. Ya masih banyak dapat ilmu. Betul, aktif itu nilai plus juga. Aktif belajar terus. Aktif belajar itu tidak hanya tentang pelajaran sekolah, tapi skill seperti di BDN tadi kita diajarkan pelatihan itu untuk mengasah skill kita di luar. Contohnya usahakan adik-adik untuk skill itu pertama harus saling itu belajar bahasa asing. Dawa juga suka belajar bahasa Inggris, di PDN pun juga ada belajar bahasa Inggris. Jadi kayak apa yang abang suka itu adalah di sana. Jadi belajar skill lain gitu. Jadi skill yang kita aktifkan dalam pelajaran itu bisa berguna nanti ke depan. Jadi jangan hanya jadi penikmat saja, jangan anggap pelajaran apa sih TK, IPA, IPS itu aja pelajaran, enggak.
Hal itu banyak lagi skill-skill yang di luar tapi kita nggak dapatkan di sekolah. Kita cari tahu di luar, kita cari tahu sendiri. Banyak media sosial sekarang, YouTube, ada video-video tentang skill-skill yang harus kita setidaknya kita bisa lah basic dasarnya gitu. Terus lagi ya, rajin latihan. Namanya kita hidup di PDN, benar kedinasan ya. Itu kan ada tes fisiknya, ada tes jasmani dari 12 menit, push up, sit up, setelan, pull up. Nah itu tuh kan dites deh semuanya di sana. Jadi rajin-rajinlah berolahraga. Dan olahraga itu jangan hanya anggap untuk tes saja. Olahraga itu untuk kebugaran dan kesehatan kita juga. Nah, semakin rajin kita berolahraga, semakin bagus olahraga kita, maka semakin baik juga lah diri kita. Baliknya dibalik jiwa yang kuat dibalik raga yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Tuh. Terus apa lagi ya? Rajin jaga kesehatan. Bercerita tentang sedikit kesehatan nih. Abang waktu sebelum masuk tes terdalam tes akpol ya, sebelum pas tes abang awal mulai pas lulus itu berat abang tuh sempat mencapai 86 kg. Nah, jadi nanti bisa dilihatkan foto kes abang dulu sampai sekarang abang bisa kurus sih enggak, cuman lebih kurang lah, lebih tidak terlalu gede juga tidak lebih teak. Nah bahasa itu abang karena sering makannya sembarangan, olahraga juga jarang, nyampe cerita abang ingin berubah. Abang mulai atur pola makan, pola tidur, makanan kita konsumsi. Nah itu semuanya abang rubah lah supaya bisa mendapatkan badan yang lebih fit lagi. Terus juga ini untuk yang suka main HP, itu yang suka main game, nah hati-hati. Soalnya juga itu namanya minus mata ini juga karena kan genetik gitu. Tapi ada pengaruh dari sana gitu. Abang dari kelas 1 SD, kelas 1 SD nya kata ibu pasti gara-gara suka main PS di TV dekat-dekat gitu. Nah itu dari sana kayak kelas 1 SD sampai akhirnya abang kelas 12 sebelum mau operasi itu tuh bulan Desember tahun 2023 bang tuh operasi lasik di Jakarta. Nah itu tuh kemarin kenanya itu di mata kanan itu -4, di mata kiri itu -3. Ini tuh tinggi gitu untuk minusnya. Dia bang waktu itu operasi di sana gitu. Nah makanya hati-hati nih jaga kesehatan. Jadi jangan anggap kesehatan ini hal yang sepele. Jadi misalnya yang bilang bang kesehatan gak ada nilainya, iya gak ada nilainya. Tapi kalau kita gagal kesehatan kita tidak bisa melanjutkan kita selanjutnya. Itu jadi hati-hati jaga kesehatan. Jadi berolahraga, pola makan, kebiasaan yang buruk. Contohnya apa? Gadang, kurangi. Gadang itu tidak baik untuk tubuh. Jangan keseringan begadang. Kalau kata Roma Irama, begadang jangan begadang kalau nggak ada artinya. Kalau nggak tonton bola nggak usah begadang lah. Saya dulu. Begadangnya apa banget? Begadangnya iya. Atau mau belajar gitu. Atau sekarang jangan begadang lah, tidur dulu. Nanti jam 3 sekalian sholat tahajud sekalian kita belajar. Nah itulah begadangin baik. Begadang dari malam ke pagi tempat tidur sampai besoknya sekolah ya pusing lagi nih kita mau mendapatkan pelajaran kalau kita begadang kayak kita nggak fokus. Terus kurangi namanya merokok dan udah nggak bisa dipungkiri lah ya namanya kehidupan zaman sekarang itu kita nggak bisa ngatur yang namanya pergaulan itu semakin lama semakin liar ya. Merokok itu diperangi itu saya sering merokok nih adik-adik kelas saya sering merokok kurangi atau bisa dihentikan ya jangan keseringan gitu ya. Nanti kalau keseringan merokok tuh takutnya nanti sering sesak nafas, ada penyakit paru-paru, pernafasan gitu. Jadi susah untuk melaksanakan aktivitas. Terus sering-sering makan makanan yang mengandung minyak, gula yang berlebihan. Contohnya, tadi suka makan seblak. Itu mungkin udah makanan favorit. iya, kalau remaja tuh suka karena abang pun suka seblak karena emang enak kan. Enak nikmat seblak itu cuma kalau bisa dikurangi. Kalau bisa pun diimbangi dengan olahraga yang baik karena seblak itu mengandung natrium yang banyak tinggi, kalori pun tinggi. Jadi kalau keseringan makan seblak ataupun yang gendut ya abang dulu itu kan dengan makan seblak, dengan makan bakso. Nah karena itulah abang gendut dulu itu sering makan makanan fast food, tidak makan olahan tangan. Terus dikurangin kalau bisa ya nggak usah dimakan deh. Iya, cuma kalau nggak dimakan kadang namanya ngidam tuh susah. Bolehlah makan sekali tapi jangan keseringan. Itu sih itu yang kebiasaan buruk itu dijauhi dulu. Itu kalau bisa dikurangi, kalau bisa dihilangkan.
itu lebih baik lagi, dilakukan itu lebih baik lagi. Terus tipsnya lagi, berbakti pada orang tua jangan lupa, karena dimanapun orang tua itu merupakan peribu ya kan. Kalau kata doa orang tua itu adalah doa dari Allah juga, restu orang tua itu restu Allah. Jadi semakin banyak kita berbakti sama orang tua, semakin rajin kita minta restu sama orang tua, insya Allah jalan kita akan dipermudah. Tidak hanya orang tua di rumah, tapi orang tua juga di sekolah. Itu guru kita sering lah kita restu dan doa semua sering-sering kayak ini semua begitu itu nggak apa-apa. Itulah yang buat kita dekat dengan guru. Nah, itulah yang buat kita nanti ke depan itu kita bisa santai. Jadi kita tuh kayak udah tenang lah kalau udah dapat doa dari guru, doa dari orang tua, insya Allah hidup kita tenang. Terus itu sih mungkin rajin beribadah, jangan lupa sering-sering tahajud. Nih bang cerita nih waktu bang tes itu bukannya mau ria teman-teman, cuman rasa itu tuh bang sempat nih sholat pas bang tes tuh nggak pernah putus sholat tahajud, selalu berdoa terus sama Allah. Alhamdulillah karena doa itu terjawab nih. Apa dia bang lolos PDR gitu, walaupun abang nggak telah lolos Akpol. Dan abang juga sempat mikir, kenapa sih kok dari 1.800 lebih yang tes di Sumbar tuh kenapa kok bisa abang yang lolos? Ternyata mau dapat jawabannya karena Allah tuh maunya abang, karena jawaban dari doa abang tadi, jawaban dari usaha abang tadi, Allah luluskanlah abang. Padahal masih banyak loh orang, pasti lebih banyak orang lebih pintar daripada abang. Mas Pak mikir juga kenapa kok abang yang dipilih sama Allah karena doa dan usaha tadi. Jadi sering-sering lah sholat, apalagi sholat lima waktu. Jadi masa lima waktu itu jangan sampai tinggal. Rajin ngaji, sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud itu diperseri. Itu dulu sih. Buat orang tua, rajin belajar, aktif belajar, rajin berolahraga, terus rajin jaga kesehatan, dan juga rajin berbakti pada orang tua, dan saja dibantu beribadah. Itu sih. Bisa kasih nggak bang tips dan triknya agar semasa first yang lagi memperjuangkan sekolah kedinasan khususnya PDN ini bisa ikut juga? Bisa mengikuti sekolah kedinasan juga, apa tips dan Oke, tips and triknya mungkin pertama jauhi hal-hal yang rasanya tidak perlu kita lakukan. Jadi hemat waktu, hemat tenaga gitu. Jadi hasilnya nih hal yang nggak perlu kita lakuin tuh nggak usah. Misalnya ini nggak hanya bekas kedinasan ya, misalnya adik-adik yang mau tes yang masuk universitas favorit, mau tes angkatan atau tes kedinasan, itu semuanya sebenarnya sama aja sih tipsnya. Dia tuh jauhi hal-hal yang rasanya tidak perlu kita lakukan untuk sekarang. Terutama untuk kelas 12 nih akan dekat nih, mau tes TBK, mau tes TNI Polri atau mau tes kedinasan, udah dekat mana nih waktunya. Nah, kurangi hal-hal yang rasanya tidak perlu kita lakukan. Jadi fokus sama hal yang itu tujuan kita. Misalnya nih, saya mau masuk kedinasan, terus saya mau masuk universitas, ya belajarlah UTBK dengan rajin, sering-seringlah tryout, coba-coba soal. Hal-hal yang kayak apa ya, nongkrong malam, main-main sama temen tuh dikurangi dulu, atau lebih baik tidak usah dilakukan dulu sampai nanti kita tes. Kan kalau udah lulus kan kita tenang juga gitu. Kalau udah lulus kita lagi nggak baku lagi kita mikirin aku mau di mana ya kuliah, aku mau di mana ya sekolah lagi nanti. Lagi kita mikirin, tinggal menjalankan dan mikirkan pelajaran ini di dalam kampus saja. Nah gitu sih pesan dari abang. Kurangi hal, tidak usah lakukan hal yang tidak perlu kita lakukan untuk sekarang. Karena juga kesehatan, hati-hati nih sering bawa motor. Kesehatan tuh kalau bekas luka bisa gagal tuh, bekas luka, apalagi kalau bekas jahit, nah itu hati-hati, bekas patah itu hati-hati. Jadi lakukan, hindari hal-hal yang tidak perlu kita lakukan untuk sekarang. Itu sih tipsnya. Nah, jadi kita harus selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat ya, Mas. Betul. Tanya nih Mbak, bisa kasih kata semangatnya nggak untuk semasa first yang mungkin sedang mencoba di sekolah kedinasan ataupun jenjang kedinasan, di perkuliahan dan lain-lain. Oke, mungkin kata-kata motivasi ya. Abang yang tip kata-kata yaitu manjada wajada, bagi yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Dan itu abang rasakan, abang petika sendiri. Dimana perjuangan kita dulu, perjuangan abang dulu ini masuk sini, abang bersungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh, usaha sungguh-sungguh, alhamdulillah dijawab sama Allah. Jadi intinya juga tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Semua yang kita usahakan, semua hasil yang kita capai itu tergantung dari usaha dan doa kita. Dan juga tergantung takdir dan rezeki kita juga. Makanya sering-seringlah berdoa, sering-seringlah kita berusaha supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, dapatkan apa yang kita mau.
Karena semua itu tidak lepas dari rezeki dari Tuhan juga, rezeki dari Allah yang memberikan kita ke sini. Maka saya selalu berterima kasih kepada Allah. Rajin-rajin, bahkan sedikit mengutip nih, kan kata Rasulullah waktu itu Rasulullah tanya sama istrinya Aisyah, "Wahai Rasulullah, kamu kan sudah jadi masuk surga nih, terus kenapa tuh kamu masih sering sholat, masih sering ibadah sama Allah?" Dan Rasulullah gini, "Apa salahnya aku menjadi hamba yang bersyukur pada Allah? Rasulullah ada yang sudah ke surga aja seperti itu, apalagi kita manusia biasa." Maka saya kita berdoa dan beribadah. Saya juga belajar, insya Allah yang kita inginkan, bismillah kan di sana Allah. Dan untuk adik-adik saya yang gagal, "Bang, aku nggak lulus ini, kenapa itu?" Sedikit antara jalannya yang nggak di sana atau usahanya yang kurang. Jadi jangan jadikan kegagalan itu sebagai patokan, tapi jadikanlah keberhasilan Allah sebagai patokan kita. Malah ini bisa berhasil. Pada sama-sama liatin sama kok, mungkin aku ada yang kurang ya di sininya. Nah itu yang kita benar. Bukan malah kita nangis-nangis, sedih-sedih, nangis sedih itu boleh, tapi jangan terlalu terlarut dalam kesedihan itu. Bangkit, berdiri kembali. Seperti kata counterpain, no pain no gain. Tidak ada kesakitan, tidak pernah ada keberhasilan. Semangat negatif, biasa sedih-sedih, ya semangat semuanya. Ya motivasi, majadah, wajadah. Kamu semua pasti akan berhasil. Oke, terima kasih atas semuanya Bang. Baik Smansavers, sekian posting kita pada hari ini. Semoga kisah-kisah dan pengalaman Maltora bisa menjadi inspirasi untuk Smansavers yang menonton di rumah. Kalian bisa mendengarkan, memahami, dan melakukan hal yang sama juga. Pokoknya sama sedih Junjung, kembang tunggu untuk IPDN rekanan 36-nya. Dia harus ada nih dari Kabupaten Junjung. Kalau bisa dari sama Junjung. Pokoknya ditunggu untuk Smansavers ya, ditunggu untuk menjadi praja IPDN angkatan 36. Gitu. Semangat semuanya. Kalau bisa tiap angkatan ada tulis ya. Betul, kalau saya sampai angkatan 3 Fikir nanti Nandin mau si IPDN, bisa. Jadi kita akan menjadi satu kehormatan lah dalam IPDN ini. Semangat adik-adik. Oke, terima kasih Bang Tora telah hadir dalam podcast kali ini. Semangat dalam pendidikannya dan perjalanan ke Jatinangor semoga juga sukses. Amin, makasih ya. Demikian podcast kita pada kali ini Smansavers. Saya Nadine mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.